Ketok kamera rumah saking. Betul. Nah, gitarku bener gitu. Apa? Salah. Bela itu. Apa? Koncone terus ya. Kita bener. Fitting. Mau kan fitting cocok. Wes kan apa gua? Wes sih. Tadi wes kabeh. Halo netizen. Ya, Pak. Satu lagu berjudul Kabar Baik. Secangkir ucap selamat malam padamu kawan.
Indonesia. Apa? Anda ya? Live streaming loh. Ini satu lagunya ya berarti apa nih? Satu lagi lagunya kayak anu ya. Ngobrol. Ngobrol. Ya. Apa ini? Merindu lalu ya. Yeay. Salah milenial. Oke Rolex. Ronald Manuel. Tuh, wah, kak, pak. Aku berjalan di tepian jurang panjang, setapak berundang berbatu berpagar cemara. Aku menepi dari deru kota. Sejadi pucuk cantik bias meredamkan sepi, malam masih bersembunyi. Aku merindu lalu sejadi pucuk cantik bias meredamkan sepi, malam masih bersembunyi. Aku merindu lalu. Rembulan bersarang di atas ilalang mendekat, madu menuntaskan rindu. Senjadi pucuk cantik bias meredamkan sepi, malam masih bersembunyi. Aku merindu laut senjadi pucuk cantik bias meredamkan sepi, malam masih bersembunyi. Aku merindu
Masuk. MC. Mulai masuk. MC. Halo. Halo Mas. Seri. Ada Rahim ada Rem di mana? tahu. Rahim Rem Mas. Ya, Benar. agak salah. Baik Mas. Oh, aku dulu. Kelihatan iya. Mas Anas. Oh enggak, budaya kamu sedih goreng ini ya. Anu. Oh iya. Di Biasa agak geser sedikit lagi. Mas. Komeng tetap. Alat geser. Jadi geser. Iya. Sedikit lagi Mas. Pepet Mas. Lagi. Mepet neng. Jadi jaga jalan. Oh iya. Ya Oke, wes, apa lah juga. tapi ya witek nen. Ya wes lah, ora apa-apa. Wes lah. Oh ya, oke. Oke. Ya, langsung. Oh, saya ngomong duluan ya. Jadi Mas Heri, Mas Alen sama Mas komeng. Komeng. Jadi beberapa hari lalu Mbak Febri WA saya menawarkan untuk ikut membantu program dari literasi sastra dalam yang gitu. Terus edisi perdananya Cantiki. Kebetulan beberapa bulan yang lalu waktu ketemu Arum Hidup, dia juga sempat bercerita tentang Cantiki. Terus saya sih kebetulan sebenarnya belum pernah lihat live performance-nya ya gitu. Jadi cuma hanya sekedar lihat dari YouTube dan cukup menarik sih gitu dari pemilihan nama Cantiki itu sendiri gitu. Mungkin bisa dari situ dulu diceritakan, karena mungkin dari beberapa teman juga belum ada yang cukup Cantiki itu sebenarnya apa, dari bahasa mana gitu. Siapa, Mas Alen atau Mas Heri? Jadi Cantiki itu diambil dari nama tumbuhan, nama pohon yang hidup di gunung. Oh. Dan Pohon endemik asli dan hidupnya di atas, kalau Cantiki gunung hidupnya di ketinggian minimal 2500. Itu tumbuhan khas gitu ya. khas gunung ya. Dan kebetulan memang Mas Heri sama Mas Alen ini memang pecinta alam gitu, yang hobi suka lumayan suka naik gunung. Terus akhirnya kan biasanya kalau naik gunung kan timbul hal-hal yang bersifat filosofi gitu ya. Ada tumbuhan ini manfaatnya apa, terus ada bunga ini manfaatnya apa. Terus aku malah baru tahu ketika nama Cantiki itu sendiri dari si Heri. Jadi pas bikin lagu Merindu Lawu belum ada nama grupnya ini. Iya. Tapi di lirik sudah nyebutin Cantiki. Nah, terus gimana kalau namanya Cantiki gitu. Asik. Oh ya. Ternyata filosofinya masuk, maknanya juga, terus manfaatnya juga banyak. Itu pohon itu banyak bermanfaat loh. Nggak kalah kayak pohon kelapa. Berarti bisa dikatakan Merindu Lawu itu sebenarnya malah justru jadi cetak birunya Cantiki sendiri ya. Iya, malah duluan Merindu Lawu daripada Cantiki. Jadi bikin lagu Merindu Lawu dulu, habis itu dilanjut. Jadi dulu waktu bikin Merindu Lawu itu konsepnya dibikin duet Alen dan Heri gitu atau gimana? Sebelumnya kan aku sama Heri sendiri kan Mas itu sering naik gunung. Terus kayak Mubazir aja kalau habis turun nggak bawa sesuatu gitu.
ternyata pas waktu itu aku main ke rumahnya Heri, di depan rumahnya Heri langsung bikin lagu gitu, dan nggak ada niatan untuk direkam, nggak ada niatan untuk buat grup, tapi kepengin gitu. Soalnya mungkin Heri sendiri masih punya grup, aku sendiri juga masih punya grup musik juga, terus akhirnya coba dipentaskan, coba kita main. Ternyata isu Merindu Lau itu lumayan Responnya bagus. iya, responnya bagus. Nah, pada waktu main perdana itu ditonton sama si AA. Si AA pas waktu main di bungkus Artspace itu Itu tahun berapa itu? 2018 2018 itu baru main. Aransemennya masih aransemen ngawur gitu, belum paten gitu. Terus si AA menawarkan, ayo rekaman aku aman. Nah, akhirnya pas dialah Background Post juga baru habis renovasi. jadi yang Ryan studio Background Post tadi Sesombong ada ya. ini pas waktu rekaman masih bau lem kayu habis ke gitar langsung keluar nanti Karena mata pedes ya. ada pedas itu kan, nanti bisa aplitor. Akhirnya habis itu masuk lagi Sedih. sedih. Wah, berarti waktu take vokal itu membayangkannya juga harus agak ekstra, karena kan secara lirik kan itu tentang alam ya. Sedangkan ketika take itu masih bauling dan sebagainya. Ya itu juga sih Mas, apa namanya, lumayan panjang itu proses lagu pertama Merindu Lau, dikarenakan kita masih ini beneran nggak mau bikin grup gitu. Jadi kayak soalnya kan kontras sebelumnya aku sama Heri kan juga sebelumnya punya band punk juga. Punk. Jadi ini minus bass sih sebenarnya. Minus basis gitu ya. Akhirnya, tapi apa ya namanya, kuliah di kampus seni kan ternyata nah kalau secara personal saya gatel kalau nggak ngapa-ngapain. Kerinduan untuk berkarya itu ada. Iya. Kalau masalah ekstra itu malah menurut saya nggak ini Mas, malah nggak begitu ekstra. Iya, soalnya malah justru keadaan posisi udah balik di bawah, nggak di gunung, itu malah membayangkannya lebih cepat. Kalau di gunung udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nulis, nggak bisa mati gaya semua udah mati. Berarti benar-benar rasanya itu malah justru dapat waktu di bawah. Iya. Makanya judulnya Merindu Lau. Tapi itu akhirnya juga jadi acuan nggak ketika memutuskan menjadi guru gitu. Terus nanti udah titik awalnya itu Merindu Lau, terus namanya Candiki, terus ada kayak semacam kesadaran bahwa nanti lagu-lagunya itu kita cenderung mainnya itu nuansanya itu alam, atau untuk lagu-lagu selanjutnya itu juga prosesnya mengalir secara natural gitu. Kalau untuk selanjutnya sih lebih natural ya Mas. Lebih kepada apa ya, keresahan aku sama Alen. Kalau untuk alam sih Spiritnya, cuma diambil spiritnya gitu Mas, spiritnya. Tapi sebenarnya pertamanya konsepnya mau begitu, mau tentang alam semua, tapi malah rasanya kayak terbebani. kayak terbebani gitu. Jadi nggak solas ya. Ya walaupun teman-teman nganggep ini band spesialis alam gitu, padahal nggak, ya karena single pertama Merindu Lau, nama bandnya Candiki, udah kelihatan itu ya perlahan lah mau lepas dari itu, tapi tetap diselipin ada beberapa lagu tentang alam. Kalau Merindu Lau sendiri, kalau proses kreatifnya dari lirik dulu baru musik atau bareng langsung itu ya, itu langsung kan Mas, jadi kayak mereka ulang ketika naik gunung itu bagaimana, langsung ditulis. Itu persis saya masih ingat sekali di depan rumahnya si Heri,
itu sebenarnya dibikin orang tiga, orang bertiga, tapi di tengah jalan terus akhirnya ya aku sama Heri sendiri harus dilanjutin terus saya coba secara aransemen juga digarap bareng-bareng. Berarti musik lirik itu apa saling kasih masukan gitu. Iya. Nggak ada yang musiknya si Heri atau Alen, nanti liriknya apa gantian gitu enggak. Bahkan sampai akhirnya ke lagu-lagu berikutnya juga masih Iya. proses masih bareng. Walaupun tetap ada beberapa lagu yang mungkin liriknya dari Heri, nanti aku yang aransemen gitu, masih ada. Kalau liriknya gitu dari gaya bahasanya gitu ada referensi khusus atau ada keinginan harus gini, atau itu masih juga mengalir karena ini nuansanya kelihatannya lebih isi listening, musiknya isi listening jadi lebih enak kalau ya naratif gitu aja sih, atau gimana? Kesadaran proses kreatifnya ada proses-proses yang gitu atau gimana? Mungkin ini prosesnya pada akhirnya dicari yang paling simpel sih mas, soalnya mungkin kayak mungkin pas masih di posisi masih di kuliah itu nulisnya kan metafora gitu ya, terus kiasan yang lapis-lapis gitu, akhirnya capek juga gitu. Saya nggak nemu itunya, ternyata lagu yang udah tulis lirik-lirik yang bertutur itu ternyata punya tantangan juga, sulit juga ternyata. Sulit simple itu ternyata namanya kepingin kayak berdesain lagu ngobrol, tapi ketika diaplikasikan beda. Malah justru dari situlah mungkin ya organik lah ya mas ya muncul. Yes, penting jujur, walaupun tetap masih tahap ya momennya sih mas, tergantung momennya. Itu aja sih. Jadi masih karena ini juga masih titik awal ya, jadi segala sesuatunya masih eksplorasinya segala sesuatunya dicoba gitu. Jadi untuk nama-nama tadi berarti termasuk yang jadi referensi dari kalian berdua, musisi-musisi kayak Frankie, Jomblo, soalnya mereka bercerita sesuatu hal yang jarang gaungkan sama musisi-musisi saat ini ya. Menyanyikan lagu cinta dari perspektif lain, itu sih mas. Soalnya udah cukup inilah musisi folk, musisi balad 70-80 udah komplit itu, udah perpustakaan itu, udah mau cari apa aja udah ada di situ. Semangatnya ya juga dari situ. Kalau dari mungkin referensi kita dari luar ya juga banyak juga, kayak Stephen Simon Kepangkol, Denver itu banyak, tapi ternyata Indonesia punya gitu. Akhirnya kita pakai nilai terus gimana tuh, terus cuman buat ini ngerangsang aja. Jadi enggak, kalian pernah mau coba dibikin seperti ini malah susah. Akhirnya keluarnya tetap dari diri sendiri ya. Itu cuma rangsangan saja. Berarti rata-rata tema yang diambil itu sesuatu yang memang dekat dengan kalian sehari-hari. Iya, yang dekat dengan kita. Rata-rata semua memang real terjadi atau ada juga main fiksi sedikit lah gitu. Kalau untuk sementara ini real story semua dari kalian masing-masing. Iya. Terus dengan tren yang kayak kemarin, tak pikir gaungnya masih ada juga sekarang, misalkan folk, kopi, senja gitu, kalian terbeban
terbebani. Wah itu malah fenomena baru gitu mas, 2018 gitu kan. Sedangkan di luar dari kesibukan teman-teman bermain musik itu sebenarnya secara pribadi saya udah senang lagu-lagu pop lama gitu, apalagi nggak aneh pada waktu itu nyebutin kayak kata-kata apa, misal ada dia nyebutin senja itu masih lagunya seperti Mata Dewa itu enak gara-gara ada itu agak aneh, tapi pada akhirnya nggak masalah, jadi nggak ambil pusing hal itu, toh nanti itu bakalan hilang sendiri kok itu mas. Jadi kopi senja, tapi memang dari dulu memang kopi senja itu enak gitu. Kopi senja, kopi fajar itu enak. Jadi cuman mungkin gara-gara maraknya masif gitu, terus apa senja jadi apa yang hikmat tadi jadi nggak hikmat gitu, tapi nggak terbebani lah mas, soalnya yo misal kemarin ada muncul apa senja kayak anjing yo biasa aja gitu, nggak terasa ini ya, soalnya kita jujur gitu, kita bikin tulisan ya nulis, jadi nggak dikarenakan mungkin karena orang dua kita mainnya gitar nggak jauh-jauh beda dengan yang lain, pasti akustik pop, barat pop pasti terus ya terus pada akhirnya nggak terbebani sama sekali, nggak terganggu lah gitu. Cuma kalau tak lihat dari YouTube kelihatannya juga untuk orang-orang yang tinggal di laut ataupun orang-orang yang suka naik gunung, kelihatannya akhirnya punya keterikatan dengan lagu Merindu Laut. Iya, setidaknya mewakili mereka lah ya. Iya. Jadi nggak cuma kita, tapi juga mewakili semua yang memiliki kenangan ataupun ikatan dengan laut. Dan itu juga terjadi secara alami kan mas, kita nggak ekspektasinya nggak bakal ini lagu ini semoga jadi ini, enggak, ternyata dari testimoni teman-teman kan teman-teman di YouTube gitu, ternyata banyak ini padahal mungkin kan itu lagu pertama, secara itunya kan mungkin belum maksimal juga, tapi ternyata responnya Itu ketika akhirnya lagu itu berarti muncul tahun 2019 Oktober dirilis tahun itu juga. Kita rekaman 2018 Januari kan mas, terus selesainya 2019 Oktober. Lama kalau kayak kesan kan 6 tahun bikin Bengawan Solo, ini setahun lah biar sama. Terus di platform musik digital Oktober 2019, Januari Desember 2019 itu video klip menjelang tahun baru. Video klipnya itu juga yang punya ide dasar juga kalian. Iya, kita bikin sendiri gitu. Oh gitu. Produksi sendiri. Multitasking gitu. Iya. Daripada ngapa-ngapain. Iya, langsung alur ceritanya disamain kayak liriknya. Dari cewek yang agak cantik langsung. Bukannya gak menjual Ya, ya. bukannya agak menjual. Modelnya dewe ya. Iya, kan. Jadi main fiksinya di situ. Iya, Iya. Jadi itu berapa lama itu prosesnya untuk video klip sendiri? Video klip nggak sampai sebulan ya. Itu kalau take gambarnya 2 hari, di laut 2 hari, terus editingnya
nggak sampai 3 minggu lah mas. Terus nanti timeline uploadnya ya total sebulan. Untuk yang single itu publikasinya sampai kemana aja? Sejauh mana? Mana ya? Karena kan ya kalau kita sendiri kan sama-sama tahu ya karena di Solo kan masih belum ada ya gitu media-media publikasi gitu. Nah sejauh ini apakah kalian masih hanya sekedar dari YouTube, terus nanti kalian bagi-bagi linknya ke teman-teman, sosmed jelas ya udah ada gitu, atau kalian juga kayak bikin press release ke beberapa media? Kalau untuk Merindu Lawu itu kita sebar di platform digital dan juga beberapa radio di Kota Solo sama media partner sih mas. Media partner lumayan, akhirnya kalau Merindu Lawu lebih mudah kan, media partnernya akun-akun gunung semua yang di situ punya follower banyak. Berarti malah justru nggak larinya kan nggak ke platform media musik itu, tapi malah justru langsung ke target pasarnya langsung ya. Menarik. Iya, lumayan itu ada Lawu Mountain itu kan, itu langsung yang minta langsung repost dari situ. Tapi kan akhirnya jadi liar lagi buat lagu selanjutnya sekarang hanya tematik kan. Lebih mudah sih mas kalau tinggal ininya aja sih caranya itu, cara Merindu Lawu itu diterapkan ke lagu selanjutnya dengan cara yang sama, tapi titik-titiknya tinggal kita cari aja gitu. Untuk lagu yang pertama tadi apa? Kabar Baik itu kapan? Sesudah Merindu Lawu langsung tercipta lagu itu, atau itu lagu kesekian? Sesudah Merindu Lawu. Itu bercerita tentang sahabat, tentang kirim kabar ya. Dan ada kan saya sendiri ngekos sama teman saya yang asli desa Probolimo, teman kampus. Kebetulan nama Instagramnya Kabar Baik. Nama Instagramnya Kabar Baik. Dia sama sekali tidak terkontaminasi oleh kota, asli. Dari kuliah selama 7 tahun dia nggak terkontaminasi sama kota, bener-bener asli. 7 tahun mas. Sedangkan banyak sedangkan banyak kan teman-teman yang dari desa kuliah baru 2 tahun udah berubah. Ini masih dia Lokal wisdomnya kuat ya. Lokal wisdom banget ya mas. Terus makan apa adanya, semua dengan melihat nggak pakai mata, pakai hati ya. Namanya Ari Budi, itu rumahnya di Probolimo. Nah itu kalau deket sama Ari Budi lumayan terhibur ya pada waktu itu teman-teman, soalnya orangnya lucu gitu, biasa kan orang desa ahli elektronik gitu kan, paling gayeng ke satu tongkrongan lah. Nah terus akhirnya aku kan ngekos kan, patungan satu kamar buat berdua, soalnya pada waktu itu kan ngejar skripsi kan, sebelum di DO kan udah mau pemutihan kan. Nah akhirnya pas si Arif tadi pulang, aku di kos sendirian kok sepi rasanya. rasa kehilangan. Kangen nih rasa kanconi deh. Terus biasanya kalau ngopi satu cangkir buat berdua, secangkir ucap selamat malam bareng kawan. Nah itu akhirnya ya buat Ari Budi itu lagunya. Instagramnya namanya Kabar Baik 98. Ini kayak reformasi 98 itu apa? Gitar lainnya atau akhirnya langsung Kabar Baik aja, dilanjutin tulisannya. Dan itu lagunya pengerjaannya tuh cepat sekali tuh. Waktu kita mau main ke Madiun cuma berapa jam ya? Iya cuma beberapa jam. Kita bawakan kerjanya di Madiun. Jadi acara